Selamat sore Ibu-Ibu, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kita semua sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu, dan semuanya karena kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan saat ini kembali kami hendak mendengar suara firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan kami, biar kami layak dan berkenan ada di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu. Mari kita buka di dalam Yeremia 25 ayatnya yang ke-21. Yeremia 5 ayatnya yang ke-21. Di sini dikatakan bahwa dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Puji Tuhan. Saya akan garis bawahi yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki telinga, ya. Telinga yang normal, telinga yang bisa mendengar. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel ini diperingatkan keras berulang-ulang kali agar mereka kembali kepada jalan-jalan yang benar. Dan di sini dikatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Bangsa ini sampai begitu kerasnya Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel sampai dikatakan bangsa yang tolol, ya. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Yang lebih parah lagi dari peringatan ini dikatakan yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya. Di sini sangat disayangkan sekali kalau kita punya telinga tetapi kita tidak mendengar firman Tuhan. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan, yang ada berbantah-bantah dengan firman Allah. Berbantah-bantah dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk menjadi umatnya, sebagaimana bangsa Israel ini dikeluarkan dari tanah Mesir, dipilih
ya, untuk dibawa ke satu tempat yang indah, satu tempat yang penuh dengan berkat, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ketika perintah firman Allah, aturan disampaikan, mereka tidak mendengarnya. Dan biarlah ini jangan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan katakan, kalau kita sudah mendengar banyak firman Tuhan, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk kita melakukan akan firman-Nya. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita mendengar akan firman Allah. Iman itu timbul dari pendengaran. Ya. Ketika firman disampaikan. Coba kita lihat, kita baca supaya kita lebih jelas lagi. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Untuk kita boleh diberkati, untuk kita diingatkan kembali bagaimana sikap hidup saudara dan saya terhadap firman Allah. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Iman itu timbul dari pendengaran tentang firman Allah. Jadi kalau kita mendengar firman tetapi tidak melakukannya, sama saja kita tidak mendengar. Dan inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Mengapa mempunyai telinga, tadi dikatakan mempunyai telinga tetapi tidak mendengar? Mengapa? Karena penuh dengan hiruk pikuk. Di dalam Ratapan 2 ayatnya yang ke-7-8. Coba kalau kita lihat di sana. Ya, Ratapan 2 ayatnya yang ke-7-8. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya. Menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya. Karena didapati bait Allah, yaitu saudara dan saya, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayatnya yang 16. Ya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan meninggalkan mezbahnya. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke bait Allah, yang ada bukan ada pujian dan penyembahan. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Tetapi yang didapati di sini dikatakan Tuhan meninggalkan, artinya ada banyak orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Yang ada di dalam pikirannya mungkin tidak sungguh-sungguh memuji, menyembah kepada Tuhan. Mungkin dia datang ke gereja atau ke rumah Tuhan untuk memperhatikan orang. Ada banyak kali juga orang datang beribadah, ketika firman Tuhan disampaikan, sibuk dengan buka HP, sibuk dengan baca WhatsApp, sibuk dengan baca Instagram, atau sibuk dengan baca Facebook, atau juga memikirkan hal-hal yang lain, yang bukan memuji, menyembah kepada Tuhan.
Sehingga di sini dikatakan Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya. Kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan, sebab itu seringkali kita berdoa, Tuhan sucikan dan kuduskan kami, supaya hati ini siap di hadirat Allah. Sebab Tuhan akan berdiam di mana tempat kudus atau tempat kudusnya itu penuh dengan pujian dan penyembahan ketika orang datang beribadah. Ya, sudah jauh-jauh beribadah, sudah jauh-jauh datang, tapi ternyata hanya datang untuk memperhatikan orang lain misalnya. Atau untuk bergosip misalnya, atau untuk melakukan hal rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Sehingga di sini menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Jadi ini pada waktu ibadah ternyata, perayaan jemaah. Kita tahu kalau kita datang ke gereja, ya, pada perayaan. Sebab itu seringkali dikatakan ibadah raya, ya. Nah, di sini firman Tuhan ini katakan keramaian pada hari perayaan jemaah. Artinya pada saat itu ada keramaian, ada hiruk pikuk di rumah Allah, di bait Allah. Bukan mereka mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mungkin mereka punya rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin mereka berkumpul, melakukan meeting atau apa, untuk membuat rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga di sini sebab ini perayaan jemaah. Artinya bukan satu orang. Ini sekelompok orang yang berkumpul. Ya, kalau kita beribadah kan rame, banyak orang. Ya. Tetapi Tuhan meninggalkan itu. Tuhan tidak mau, tidak mendengar. Berarti ada hal yang tidak berkenan. Saudara dan saya pada sore hari ini diingatkan kembali. Sebagaimana Yeremia mengingatkan begitu keras berulang-ulang kepada bangsa Israel. Dan pada saat ini kita pun diingatkan oleh firman Allah. Agar ketika kita datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, bait Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah itu kudus di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mau mempersembahkan pujian dan syukur kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Sebab itulah yang diingini dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jangan sampai kita datang, justru kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, sehingga Tuhan meninggalkan mezbah dan bait Allah. Ini saudara, satu peringatan yang keras buat kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hendaklah kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan sampai kita ditinggalkan. Sebab mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Karena hiruk pikuk. Karena banyak urusan-urusan dunia, ya, yang mungkin lebih utama yang kita lakukan daripada kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa mempunyai telinga tetapi tidak mendengar? Matius 15 ayatnya yang ke-8. Kita lihat di sana. Matius 15 ayatnya yang ke-8.
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Firman Tuhan ini dikatakan keras. Ya. Ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi, dia lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat berhubungan dengan adat istiadat daripada perintah Tuhan. Daripada apa yang Tuhan sampaikan. Ajaran-ajaran yang Tuhan sampaikan itu menjadi perdebatan bagi mereka. Bagi orang-orang Farisi, bagi orang-orang ahli Taurat yang sudah mengenal firman Tuhan. Justru malah mereka ini yang berdebat. Sehingga Yesus di sini katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kelihatannya beribadah kepada Tuhan, kelihatannya rajin, tetapi ketika sampai di gereja, yang ada gosip, yang ada melakukan perintah manusia. Ya, saya mau katakan kalau itu perintah manusia sesuai dengan firman Tuhan, dilakukan. Tetapi kalau itu perintah manusia bertentangan dengan firman Allah, saudara, lebih baik jangan dilakukan. Karena Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih penting kita melakukannya. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menegur orang-orang murid-muridnya. Di ayat yang ke-8, ayatnya yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dia lebih menghormati perintah manusia. Ya, kalau itu di kantor, ya, pemerintah, aturan apapun, kalau memang itu harus dikerjakan, aturan-aturan hukum harus dikerjakan, kita lakukan. Tetapi kalau itu menyimpang dari firman Allah, kita lebih menghormati manusia karena kedudukan, karena jabatan, karena apapun, karena uang. Di sini dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan sampai kita ditolak, saudara. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Karena bukan pujian penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan ketika kita datang beribadah. Tetapi apa yang kita lakukan, mungkin di sana berembuk untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena tadi diingatkan, ya, Tuhan meninggalkan mezbah karena perayaan apa yang ada di dalam bait Allah itu keramaian, hiruk pikuk yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan di sini juga Yesus mengingatkan, bangsa ini memuliakan Allah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah. Jadi mari kita belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan. Jangan kita lakukan, saudara. Sekalipun itu mungkin secara manusia dikasih uang atau dikasih upah atau apapun,
Kalau itu tidak berkenan dengan firman Allah, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ini keras ya saudara firman Tuhan. Tetapi kita mengucap syukur di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang terakhir ini. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita mempersiapkan hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga jangan kita menjadi orang-orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Kita lihat di sana. Bagaimana orang yang dekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Di sini Tuhan bilang, aku akan membentengimu sebab ia mengenal namaku. Kita dikenal oleh Tuhan. Sebab kita hidup berkenan kepadanya. Sebab perkenanan itulah yang paling penting bagi saya, bagi saudara, sebagai gereja Tuhan. Jadi bukan perintah manusia. Kalau perintah manusia itu perintah yang menghancurkan, jangan kita melakukannya. Sebab perintah yang membangun itu bukan perintah yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita mau melekat kepada Tuhan. Supaya hati kita ini dikatakan, aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi ketika ada persoalan, ada masalah, apapun yang terjadi. Kalau hidup kita hidup takut akan Tuhan dan taat benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu takut. Tuhan membentengi kehidupan saudara dan saya. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkan. Ada pertolongan. Ada perlindungan jika engkau taat, engkau setia, engkau benar. Sekalipun engkau mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan secara daging. Ketika engkau hidup taat, mungkin ada banyak orang tidak suka, ada banyak orang menjauh. Ada banyak orang yang mungkin, oh dia begini, oh dia begitu. Saudara, Tuhan itu tahu, lebih tahu. Dia tahu isi hati saudara dan saya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan membentengi kehidupanmu. Asalkan kita jangan menjadi orang-orang yang berbantah kepada Tuhan. Sepertinya, oh ini baik. Apapun itu, mau teknologi yang hebat bagaimanapun, jika hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela engkau. Haleluya. Haleluya. Berulang kali saya katakan, iblis bekerja keras untuk menjatuhkan orang. Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, hatinya menjauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan. Ya. Sepertinya dekat, tetapi dia menjauh. Jangan kita seperti itu, saudara. Kita mau terus melekat. Apapun keadaan kita mau terus melekat kepada Tuhan. Sehingga kita punya telinga. Jangan sampai kita tidak mendengar firman Allah.
Ya, jangan sampai kita tidak mau mendengar, tetapi biarlah kita punya telinga dan mau mendengar. Jangan seperti bangsa Israel, punya telinga tapi tidak mendengar. Yang ketiga, ya. Jadi yang pertama, mengapa bangsa Israel itu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar? Karena apa? Hiruk pikuk. Ya, sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sibuk dengan urusan-urusan pribadi, sibuk dengan hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar? Karena mereka menjauh dari Allah. Sekalipun dia ada di bait Allah, sekalipun dia ada di rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Tidak ada pujian, tidak ada penyembahan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, kenapa telinga tidak bisa mendengar? Ya, karena tuli. Kalau orang tuli itu kan nggak dengar. Sekalipun kita berbicara mau keras, mau lembut, mau pelan, dia nggak dengar, saudara. Sehingga kalau orang tuli itu kan nggak bisa dididik. Ya, saya punya pengalaman bagaimana ketika saya mengajar anak-anak TK, ada satu murid saya yang ya memang dari lahir tunarungu. Saya harus berbicara dengan bahasa isyarat, tetapi saya juga tidak terlalu pintar untuk berbicara dengan bahasa isyarat. Ya, seringkali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bagi anak-anak yang telinganya normal, mereka mengerti, mereka mendengar. Tetapi bagi yang tidak normal atau tuli, dia cuma bisa melihat, tapi tidak mengerti apa sesungguhnya. Ya, sehingga saya harus memakai bahasa isyarat atau saya kasih gambar agar mereka mengerti. Tetapi sesungguhnya orang yang tuli itu tidak mendengar dan tidak mengerti apa-apa. Kalau toh dididik, kita harus punya waktu khusus. Bagaimana caranya, bahkan kita pun harus belajar untuk memberikan dengan bahasa isyarat. Nah, di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, kita lihat di sana. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Jangan sampai kita yang sudah beribu-ribu kali mendengar firman Allah, baik itu di gereja, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, baik itu mungkin kita di rumah, baca Alkitab, ya, atau mendengarkan khotbah-khotbah dari sosial media, tetapi kita tidak melakukannya. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya penting orang yang melakukan firman. Sehingga ketika datang beribadah itu, kita berkenan. Jangan sampai Tuhan tinggalkan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena kehadiran kita di gereja atau kehadiran kita di rumah Tuhan bukan untuk beribadah, tapi untuk bertemu teman atau untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau orang lihat di muka, di cermin kan bisa lihat dengan jelas mukanya. Oh, ada tai lalat di muka saya. Oh, muka saya bersih. Oh, muka saya kinclong. Oh, muka saya kotor. Bisa kelihatan. Ya. Siapa diri Anda yang sebenarnya? Siapa diri kita yang sebenarnya? Sebab itu seringkali ada quote, hendaklah kita jujur dengan diri kita sendiri.
jujur dengan keadaan diri kita sendiri. Kalau firman mengatakan kita harus lakukan, lakukan. Hendaklah kamu hidup kudus, kudus. Jangan melakukan hal yang jahat, yang kita tidak tahu sebenarnya, tetapi mencari-cari kesalahan orang lain terus-menerus. Saudara, jangan sampai kita dibuang. Karena kita pengen tahu, saya dengar seperti ini, saya dengar begini, saya dengar begitu. Akhirnya timbul kemarahan. Pengen cari tahu, gali terus bagaimana caranya. Dengan teknologi, dengan apapun dicari kesalahan orang lain. Karena marah, karena pengen tahu. Kita buka di dalam Mazmur 37. Saya kira ini ayat sudah sering kita dengar, ayatnya yang ke-1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Siapa bilang orang tidak pernah marah? Pasti ada. Saya kira pasti kita pernah marah. Ya. Tetapi janganlah kemarahan itu melakukan hal-hal yang jahat. Ada orang marah karena dididik. Ada orang marah karena ditegur karena salah. Kalau kita salah, kita harus minta ampun dan minta maaf, bertobat. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kalau marah ini sama dengan orang yang tidak punya pengampunan. Tidak ada hati yang mengasihi. Tidak ada hati yang mengampuni. Sehingga dia marah dan berbuat jahat. Tetapi firman Tuhan ini katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya saudara, jangan cari-cari. Jangan cari-cari terus kesalahan orang. Meeting, ayo kumpul. Cari lagi, ini. Strateginya seperti ini, kita jebak dia. Itu jahat, saudara. Itu jahat. Dan di sini ada ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita tidak, orang kalau berbuat jahat, bawa kepada Tuhan, doakan supaya dia bertobat, supaya dia sadar. Doakan supaya dia sadar, atau panggil dan tegur. Karena kalau kita melakukan hal yang jahat, di sini dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apalagi kalau dia anak Tuhan. Dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan. Bisa saja salah ngomong, bisa saja mungkin menyakiti, bisa saja sebagai manusia. Tetapi mari kita menjadi orang yang bijaksana. Dan firman Tuhan ini,
Kalau dia setia beribadah, dia taat, dia berdoa kepada Tuhan. Justru orang-orang yang melakukan rencana-rencana jahat, melakukan intrik-intrik yang tidak berkenan, Tuhan katakan kalau dia berdoa terus dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, kalau ada musuh, kita harus berdoa saja, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhanlah yang berperang ganti kita, dan kita akan diam saja. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Itu yang Tuhan mau. Nggak usah marah, saudara, nggak usah marah. Bawa saja kepada Tuhan. Kalau memang orang itu berbuat salah, nanti Tuhan yang bertindak. Tetapi kalau orang itu tidak berbuat salah, di sini dikatakan bahkan kita menuduh-nuduh. Di sini dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Ya. Jangan sampai mereka mendengar tetapi tidak melakukan. Mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Haleluya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman, agar kita tidak dibuang, agar mesbah doa kita diterima oleh Tuhan. Yang keempat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Karena apa? Karena marah. Tadi kan saya sudah dikatakan jangan marah. Serahkan aja sama Tuhan. Nanti Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang berperang. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan dia akan seperti rumput dan layu. Dan Tuhan kalau bertindak itu penuh dengan kasih. Kasih. Penuh dengan kasih. Tetapi kalau sudah diperingatkan berkali-kali diperingatkan, tidak mau mendengar, maka Tuhan akan meninggalkan. Tuhan akan meninggalkan. Artinya, orang yang sudah mendengar firman Tuhan berkali-kali, tetapi tidak melakukannya, maka di situ sama dengan mempunyai telinga, tetapi tidak mau mendengar. Artinya berbantah kepada firman. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat akan firman, yang takut kepada Tuhan, sehingga kembali di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Kita tahu cerita bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Musa diperintahkan untuk memimpin bangsa ini. Bagaimana perbuatan bangsa ini? Ya, sekalipun hukum perintah sudah disampaikan, tetapi mereka tetap tidak mau mendengar, tidak mau melakukan, bahkan berbantah-bantah, sehingga dia harus berjalan keliling selama 40 tahun. Yang seharusnya itu mungkin cuma 1 bulan bisa sampai,
Tapi ini 40 tahun. Karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, karena berbantah-bantah kepada Tuhan. Tidak mau menerima apa yang kenyataan yang harus dihadapi. Dia memang harus melewati padang gurun. Memang itu harus dilewati, tetapi di situ ada banyak mujizat yang Tuhan berikan. Ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Tetapi mereka tetap tidak mau bersyukur, malah selalu bersungut-sungut. Sehingga perjalanan mereka 40 tahun lamanya. Dan mereka habis. Tinggal 2 orang yang bisa mati. Yosua dan Kaleb. Biarlah pengiringan saudara dan saya di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita mau bawa kepada Tuhan saat kita datang kepada Tuhan. Sehingga jangan sampai Tuhan meninggalkan, bahkan kita ditolak. Tapi kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Terakhir kita baca di dalam Ulangan 28. Saya kira ini firman sudah menjadi ayat hafalan. Bagaimana kalau orang yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Jadi sore hari ini kalau kita mau mendengar suara firman Tuhan, maka yang akan kita terima adalah berkat. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan rencana-rencana yang jahat. Bukan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, zaman sekarang itu canggih. WA itu bisa dalam hitungan detik bisa nyampe kemana-mana. Jangan sampai, saudara. Hiruk pikuk itu jangan sampai terjadi bagi saudara dan saya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Agar kita boleh menerima berkat. Dikatakan jika kita mendengar pada sore hari ini dengan segenap hati jiwa kita, yang kita terima adalah berkat. Ketika kita datang di bait Allah, di rumah Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang tidak mendengar suara Tuhan, di sini di ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dijauhkan oleh Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Menjadi mezbah doa bagi Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kita naikkan itu berkenan. Sebab kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, berkat yang akan kita terima. Jadi jangan khawatir dengan keadaan dunia yang jahat ini. Kita setia dan taat kepada firman.
maka Dia yang akan menolong. Dia yang akan membentengi kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana Daud itu orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, hatinya merasa sangat ketakutan. Sangat ketakutan, tetapi dia ingat kepada perintah Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Terakhir, bagaimana Tuhan itu mau menolong saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh mendengar suaranya. Mazmur 63. Ayatnya yang ke-10. Tetapi orang-orang yang berikhtiar menyabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dia begitu ketakutan, ya, karena Saul ini dengan tentaranya yang banyak, pasukannya. Artinya dia kerja tim. Kekuatannya luar biasa. Mungkin secara ekonomi, keuangan, kekuatan, teknologi, semuanya dia punya. Dia mau menghancurkan Daud. Karena Daud ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Apapun yang akan dilakukan oleh Saul dengan segala macam cara, ya, dengan pasukannya, dengan timnya yang kuat. Tetapi Daud, dia hanya datang kepada Tuhan. Dia katakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi saudara, benar kata firman Tuhan ini. Biarlah kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Allah. Apapun rencana manusia, apapun keadaan dunia yang sukar ini. Sekarang ini orang sibuk dengan sulit mendapatkan minyak. Tetapi bagi orang-orang yang berharap sungguh hanya kepada Tuhan, yang didapatinya hidup kudus di dalam kebenaran Allah, maka Tuhan yang akan menolong. Sebagaimana Daud katakan, orang yang akan mencabut nyawanya akan lebih dulu masuk ke dalam lubang-lubang yang paling bawah. Jadi biarlah ini menjadi kekuatan iman percaya saya dan saudara untuk mendengar suara Tuhan dan untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, jika engkau benar dan taat setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela. Sebab itu, jangan kita menjadi orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Karena hiruk pikuk, kesibukan, karena jauh daripada Allah, ya, tidak melakukan firman. Tetapi biarlah kita mau mendengar suara Tuhan pada sore hari ini, sehingga kita boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita semua boleh diberkati manakala kita melakukan firman Allah. Ketika kita mendengar dan kita melakukannya. Puji Tuhan. Kita angkat itu punya. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, nyanyikan besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau besar ya Bapa. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan pada sore hari ini. Biarlah kami boleh menerimanya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Sebagaimana Engkau telah memberikan telinga kepada kami untuk kami mendengar suara-Mu. Jangan kami memiliki telinga tetapi tidak mendengar suara-Mu, bahkan tidak melakukannya. Maka Engkau yang akan meninggalkan kami. Kami tidak mau itu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Sebab manakala kami mendengar dan melakukannya, kami boleh diberkati oleh Engkau. Kami boleh dilindungi oleh Engkau. Kami boleh dijaga dan dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Manakala kami datang kepada Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami, mengasihi Engkau. Oh haleluya Yesus. Biarlah firman-Mu itu bukan saja kami dengar, tetapi biarlah itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir kepada kami. Untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Memberkati Bapak Ibu Gembala kami bersama dengan cucu mantu, anak mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bahkan sidang jemaat-Mu di Polonia, Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Dan tidak saja mendengar, tetapi kami mau melakukannya. Allah Roh Kudus urapi kami. Allah Roh Kudus mampukan kami. Sehingga di dalam kami mendengar suara-Mu, ada pujian dan penyembahan kami. Sehingga Engkau tidak tinggalkan kami, melainkan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Memberkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam pelayanan mereka Tuhan, dimanapun, di kota besar, kota kecil, daerah terpencil, atau di ujung-ujung muka bumi ini, Tuhan Yesus, mari Engkau menolong memberkati mereka. Ada banyak jiwa boleh datang dan percaya kepada Engkau, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Buat orang-orang yang sakit Tuhan Yesus, mari Engkau tolong mereka. Mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu menjamah mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang datang daripada-Mu. Dan mereka boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau. Memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami pada sore hari ini. Boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati.